Shalom, salam jumpa di acara BPK Staying Alive, sebuah acara yang dipersembahkan oleh BPKP KKAJ yang tentunya bertujuan untuk meneguhkan iman kita lewat sharing, lewat pengalaman, lewat kesaksian dari para pewarta-pewarta yang luar biasa tentunya, yang pasti akan memberikan kita inspirasi, yang akan memberikan kita kekuatan, terlebih di masa-masa pandemi sekarang ini. Adapun tema BPK Staying Alive kali ini adalah Tuhan beserta kita. Kita bersyukur ada Tuhan yang selalu setia mendampingi kita di dalam setiap suka, di dalam setiap duka, memberikan kita kekuatan sampai dengan saat ini ya Bapak Ibu. Yang akan berbagi di dalam BPK Staying Alive kali ini adalah Ibu Esther Kandau dari Elizabeth Ministry. Ya, mari saat ini sebelum kita dengarkan dan saksikan bersama-sama sharing dari Ibu Esther, kita mau tenangkan hati, kita mau satu di dalam doa dan pujian. Biarlah saat ini, lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita boleh bersyukur karena kita punya Dia, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur sebab di dalam setiap kehidupan kami, di masa-masa sulit ini, kami tahu kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu sempurna di sepanjang musim kehidupan kami. Saat ini kami datang, saat ini kami rindu untuk bersyukur dan berterima kasih untuk setiap perkenanan Bapa di sepanjang hari-hari kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di hidup kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hati.
anugerah-Mu melimpah-limpah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan sampai dengan saat ini. Dan sebentar kami juga siap untuk Engkau kuatkan lebih lagi lewat sharing, lewat kesaksian yang akan kami dengar melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Esther Kandau. Mari Tuhan, biar saat ini urapan Tuhan mengalir untuk Ibu Esther. Mari Tuhan, tuntun Ibu Esther dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biar apa yang dikatakan, apa yang di-sharingkan boleh memberikan kekuatan untuk kami semua yang mendengarkan saat ini. Berbicara lewat Ibu Esther Tuhan, kami sudah siap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa kembali dalam BPK Staying Alive bersama saya, Esther Kandau, utusan dari Elizabeth Ministry. Pada masa pandemi begini, bagaimana kita hidup hamba-hamba Tuhan? Saya lihat ada masa sulit, ujian itu mesti ada. Tapi Tuhan tidak lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau ada masa-masa sulit datang, karena kalau dulu kan kita diundang, kemudian kita bawa firman Tuhan, tentu kita diberkati. Pulang pasti bawa dapat envelope berkat Tuhan. Ada yang kita kumpulin untuk biar kita bisa pergi ke desa-desa, ada yang kita juga pakai untuk kebutuhan pribadi. Nah, masa pandemi begini tidak seperti biasa. Ada yang mengundang, sama sekali tidak memberi apa-apa. Tapi heran, siapapun kita tidak merasa, nggak mau lagi, capek-capek. Tiap kali diundang kita tetap memberi. Ada sukacita yang luar biasa. Tetap kita memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau masa-masa sulit seperti itu, maka saya ngomong sendiri bagi diri sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Jadi saya ngomong sendiri, saya kan ini ahli waris kerajaan sorga. Saya warisi damai sejahtera daripada Bapa. Saya warisi sukacita daripada Bapa. Saya warisi ketenangan daripada Bapa, damai sejahtera daripada Bapa. Jadi kalau masa-masa sulit datang, yang saya ucap adalah firman Tuhan. Saya ini ahli waris. Saya sebut sendiri, ngomong sendiri pada diri sendiri. Saya ini ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris berarti saya sehat, saya kuat, saya diurapi. Apa yang ada pada Bapa, Dia berikan. Ada satu cerita. Satu waktu orang itu susah banget. Udah susah sakit lagi. Coba kalau orang susah, kemudian sakit, apa yang harus dibuat? Berdoa dan berdoa dan berdoa. Tiba-tiba orang ini, dia berdoa untuk temannya yang ada di luar kota. Teman itu sakit, dia berdoa. Hanya itu aja, simple sekali. Dan apa yang terjadi? Orang ini cerita, ketika dia pulang, selesai berdoa, dia pulang, dia buka, kan biasalah ya, kan kita mesti hidup. Hamba Tuhan ini kan mesti hidup. Suka periksa-periksa kita punya
ATM, masih ada berapa di dalam? Masihkah kita bisa selesaikan 1 minggu ini? Masihkah kita bisa selesaikan 1 bulan ini? Dan orang itu cerita, ajaib Tuhan. Di dalam waktu dia susah, di dalam waktu dia sakit, kan orang lain nggak tahu bahwa dia sakit. Tiba-tiba ketika dia buka ATM bukunya, dia lihat yang masuk 100 juta. Dia hampir pingsan, dia bilang. Dia kaget karena belum pernah terjadi. Biasanya kan kalau orang berikan persembahan kecil-kecil lah. Udah paling top 10 juta deh, paling top. Dia ada lihat 100 juta. Jadi saya lihat ketika orang ini bercerita kepada saya lihat Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah, He will never leave you nor forsake you. Masa-masa yang paling sulit, Tuhanlah yang paling tahu. Dan marilah berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita nggak usah kasih pengumuman, kita perlu, kita butuh. Kita nggak usah kasih pengumuman bahwa kita ini pada masa pandemi ini susah banget. Dan saya lihat, baik untuk orang itu maupun untuk saya, Tuhan pelihara. Karena kita ahli waris kerajaan sorga. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4, demikian bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Jadi menurut firman Tuhan, kita ini sesuai firman Tuhan, kita ini berharga, bukan orang murahan. Berharga. Dan selain berharga, mulia. Dan selain mulia, Tuhan mengasihi kita. Semua kita pada masa begini ada rasa, ini kesaksian saya pribadi. Ada masa sulit, ada masa sakit, ada masa susah, tapi tetap firman Tuhan itu hidup. Di mana saya berkata, Esther, kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu itu mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi engkau. Bolak-balik saya ngomong firman Tuhan terus. Engkau itu adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Sesuai firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 11. Roh yang telah membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, roh yang sama ada di dalam kita. Jadi kalau kita susah, kita ngomong pada diri sendiri, roh yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, roh yang sama ada di dalam kita. Jadi kita ngomong, maka Tuhan bangkitkan semangat, Tuhan bangkitkan harapan, Tuhan bangkitkan sukacita, sehingga kita tidak kehilangan harapan. Karena kalau manusia kehilangan harapan, wah susah dia. Jadi hanya firman Tuhan saja. Pada masa yang sulit seperti ini, hanya firman Tuhan saja. Kalau kita ucap bagi diri kita sendiri, maka firman itu sungguh berlaku. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Kan kadang-kala mesti cari firman Tuhan. Apalagi ya yang mesti kita cari. Apalagi yang harus kita memberi. Tentu pengalaman pribadi kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam Lukas 15 ayat 31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini perkataan Bapa untuk anak. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris, kalau kita sadar kita ahli waris, kalau kita sadar kita ini bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, maka firman Tuhan berkata, segala
Katanya segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa itu segala? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada penguasaan diri. Saya ucap sekali, dua kali, tiga kali di dalam masa-masa yang pandemi seperti ini. Dan saya tidak kehilangan harapan. Saya tidak kehilangan sukacita. Saya tidak kehilangan apa yang ingin Tuhan berikan kepada saya. Saya juga alami sakit loh. Jangan kira saya tidak sakit. Saya mengalami sakit. Saya dioperasi. Ada 4 operasi. Ada 4 item dari perut saya diangkat. Tapi saya lihat luar biasa. Tuhan berikan kesembuhan. Ada masa-masa sulit yang saya alami, tapi Tuhan berikan kesembuhan. Karena apa yang orang dunia alami, kita juga mengalami. Jangan kira kalau kita sudah ahli waris kerajaan sorga, kalau kita sudah anak-anak Tuhan, kita adalah bait Allah, kita tidak mengalami kesulitan. Firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi, aku hajar anak yang kukasihi. Jadi apa yang dialami anak-anak dunia, orang dunia, kita juga alami. Tapi bagi kita ada ketenangan, ada harapan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan tidak sekalipun tidak kehilangan kebergantungan kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik untuk saudara dan saya. Karena di dalam Yehezkiel 36 dia berkata begini, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kita dapat hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, dan kata firman Tuhan, hati yang keras dicabut daripada kita. Saya sungguh bersyukur. Saya sungguh berterima kasih. Pada masa pandemi begini, sebagai hamba Tuhan, saya merasa tidak kekurangan. Sebagai hamba Tuhan, pada masa pandemi ada sakitnya, ada susahnya, ada kurangnya. Tapi sungguh saya tidak merasa kehilangan Tuhan Yesus. Dia selalu datang pada waktunya, tepat pada waktunya. Saya tidak kehilangan kegirangan karena Tuhan adalah sumber kegiranganku, sumber kehidupanku. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, sebagai penutup, semua kita tak terkecuali, mau yang konglomerat maupun orang yang paling sederhana, semua merasa kesusahan, semua merasa kehilangan, semua merasa kesulitan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biar kita tetap semangat. Dan kalau kita berada pada masa yang paling sulit, sebagaimana saya alami, saya ucap selalu firman Tuhan. Engkau mulia di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihi engkau. Engkau adalah ahli waris kerajaan sorga. Kau tidak akan kekurangan. Saya ucap, engkau adalah biji mata daripada Tuhan. Engkau sehat. Engkau kuat karena Tuhan menyertai engkau. Biarlah pada masa sulit seperti begini, kita mengajak diri kita untuk melekat kepada Tuhan. Karena kalau kita ucap firman Tuhan, firman itu menjadi manusia di dalam hidup kita. Dan dia tolong kita dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Bukankah di dalam setiap perayaan Ekaristi kita diberkati loh, setiap perayaan Ekaristi. Kemudian dia berkata apa? Pergilah, engkau diutus
saya ambil firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya diutus untuk menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Jadi saya himbau saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, kalau kita mengalami semua, tentu mengalami kesulitan, ucap firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bukan untuk orang lain saja, tapi untuk dirimu sendiri. Nanti engkau rasakan ada kekuatan baru, ada tenaga baru, ada harapan yang Tuhan berikan, dan engkau akan hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Esther Kandau yang sudah memberikan sharing pengalaman iman yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah menyaksikan BPK Staying Alive episode kali ini sangat dikuatkan dan sangat diberkati. Amin. Seperti Ibu Esther Kandau katakan tadi, betul Bapak Ibu, kita semua adalah ahli warisnya Tuhan, ya. Bahkan tadi juga dikatakan kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu terus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh hidup dan kita boleh dikuatkan setiap hari, terlebih di masa-masa sulit ini. Sekali lagi Bu Esther, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Ibu boleh diberikan kesehatan selalu, dan Ibu boleh menjadi berkat buat banyak orang lebih lagi. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara BPK Staying Alive ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh like, mensubscribe, dan juga yuk kita juga boleh bagikan YouTube channel ini ke banyak orang dengan cara men-share ke semua keluarga, kerabat, supaya acara BPK Staying Alive ini juga boleh memberkati banyak orang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari Bapak Ibu, kita terima sukacita dari surga saat ini. Biarlah sukacita surga boleh memenuhi hati kita. Sukacita surga yang memberikan kita kekuatan setiap hari. Di masa-masa sulit ada Tuhan beserta kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata memenuhi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.